Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video ini kita akan mulai dengan pengenalan tools di Ibis Paint X. Untuk mulai membuat gambar baru, pertama klik My Gallery, kemudian klik tanda plus di pojok kiri bawah. Lalu di situ muncul beberapa ukuran kanvas. Di sini saya pilih ukuran 3:4. Saya akan mengenalkan beberapa tools yang paling sering digunakan saat menggambar. Pertama, dimulai dari kotak berlapis 3 di bagian bawah. Ini adalah layer atau lapisan. Ini bagian yang paling penting dalam menggambar. Jadi fungsi dari layer ini adalah sebagai tempat objek atau pemisah antara objek satu dengan objek yang lain. Nah, selain itu, layer ini juga sangat penting dalam memudahkan kita untuk mengatur objek itu sendiri. Misal kita mau memindahkan, memperkecil, memperbesar, dan lain-lain. Di dalam layer ada beberapa tools seperti Add Layer untuk menambah layer baru, Add Folder untuk menambah folder, Duplicate Layer untuk menggandakan layer, Add Layer from Canvas untuk menggabungkan semua layer menjadi satu. Import Picture untuk mengambil gambar dari galeri, Invert Canvas untuk membalikan kanvas baik secara horizontal maupun vertikal, Invert Layer untuk membalikan layer baik secara horizontal maupun vertikal, Merge Layer Down untuk menggabungkan layer ke layer yang di bawahnya. Lalu kita menuju ke atas di simbol kotak bergaris putus-putus. Di situ ada beberapa perintah dasar seperti cut, copy, dan paste. Di sebelahnya ada penggaris berbentuk geometri. Di sebelahnya ada ruler. Ini berisi beberapa penggaris yang akan membantu kita dalam menggambar. Untuk penjelasan dan penerapannya, saya sampaikan di video terpisah. Di sebelahnya ada materials. Di situ berisi beberapa gambar, pola, tekstur, dan lain-lain. Dan saat teman-teman mengakses materials, pastikan jaringan internet dalam keadaan lancar supaya semua gambar bisa dibuka. Lalu kita menuju ke bawah di simbol kuas. Transform untuk memindah dan mengatur ukuran objek. Magic Wand untuk menyeleksi objek dengan warna yang sama, Lasso untuk menyeleksi objek secara bebas, Brush itu kuas seperti halnya kita menggambar secara langsung, brush itu kuasnya, spidolnya, pulpennya, Eraser untuk menghapus, Bucket untuk mewarnai, Text untuk menambah tulisan, Eyedropper untuk mengambil warna. Untuk penjelasan dan penerapannya saya sampaikan di video terpisah. Lalu di sebelahnya ada pilihan warna, kita bisa mengatur sendiri mana warna yang kita mau. Pertama, buat layer untuk background. Kedua, buat layer untuk kertas. Saya menggambar kertas secara manual menggunakan brush. Saya rapikan setiap sisinya. Saya atur ukurannya supaya lebih panjang. Saya melubangi kertasnya dengan cara menghapus menggunakan array ruler. Saya atur sesuai dengan ukuran kertasnya. Lalu pilih eraser atau menghapus. Karena ini menghapus, kita tidak perlu membuat layer baru ya teman-teman. Saya buat layer baru untuk tali. Di sini ada brush yang mirip dengan tali. Saya pakai ini.
Saya buat lagi layer baru untuk penjepit. Saya aktifkan mirror ruler untuk memudahkan saya dalam membuat penjepit. Atur posisinya. Tambahkan teks. Saya tambahkan hiasan di atas kertas. Saya menggambar kerlap-kerlip secara manual dengan bantuan mirror ruler. Saya duplikat menjadi 3, kemudian saya gabungkan ketiga layer tersebut menjadi 1. Rapikan ulang semuanya. Terakhir, saya duplikat layer kertas. Saya membuat bayangan. Saya ubah dari normal menjadi invert. Atur posisi dan transparansi bayangan tersebut. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, kita juga bisa menggambar objek tanpa menggunakan outline ya teman-teman. Ini beberapa contoh menggambar objek tanpa menggunakan outline dan langsung diwarnai menggunakan brush itu sendiri. Teman-teman juga bisa berkreasi menggunakan brush lain untuk menggambar objek tanpa outline. Sesuaikan dengan selera dan style teman-teman ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini kita akan membahas cara membuat outline. Untuk membuat outline ada banyak model ya teman-teman. Saya beri contoh, saya menggambar outline daun dengan beberapa brush. Saya cantumkan beberapa pilihan brush yang bisa dipakai untuk membuat outline. Teman-teman bisa berkreasi membuat outline seperti apa? Apakah nanti outline-nya akan dibuat warna hitam atau senada dengan warna objeknya? Silahkan disesuaikan dengan selera dan style teman-teman sendiri. Saya buat satu layer baru di bawahnya untuk memberi warna pada daun-daun yang sudah saya gambar. Saya zoom untuk melihat hasilnya satu persatu. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan penerapan tools. Saya sarankan saat kita mau menggambar, setiap objeknya digambar pada layer yang berbeda. Sebagai contoh, di sini saya akan menggambar botol minuman. Saya menggambar botol dan tutupnya di layer yang sama. Saya pengen hapus tutupnya nih. Nah, botolnya ikut terhapus.
Kenapa? Karena dua objek tadi berada di layer yang sama. Sekarang saya hapus tutup yang tadi dan saya membuat tutup di layer yang baru, di layer yang berbeda dengan botolnya. Sebagai contoh, di sini saya memindahkan dan mengatur ukuran tutupnya. Nah, terlihat hanya tutupnya yang berubah. Itulah kenapa sebaiknya setiap objek digambar di layer yang berbeda untuk memudahkan kita dalam mengatur objek itu sendiri. Selanjutnya, Magic Wand untuk menyeleksi objek dengan warna yang sama. Lalu Lasso untuk menyeleksi objek dengan bebas. Eyedropper untuk mengambil warna. Kita tinggal mengarahkan eyedropper tersebut ke warna yang dituju. Salah satu contoh penerapan dari Magic Wand itu bisa untuk mengubah background pas foto kita. Kita seleksi warna background yang sama, lalu clear layer atau bersihkan layer. Nah, sudah hilang backgroundnya, kita bisa mengganti dengan warna background yang kita mau. Oh iya teman-teman, di simbol mata itu berfungsi untuk memunculkan dan menampilkan layer, dan di bawahnya kita juga bisa mengatur transparansi layer itu. Saya sembunyikan layer botol dan tutup botol. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh penerapan dari metode real time dan after. Jika kita memakai real time, maka hasil yang muncul sesuai dengan yang kita gambar. Sedangkan yang after itu terlihat seperti menstabilkan garisnya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja apa yang mau teman-teman gambar. Selanjutnya kita menuju ke sebelah di mirror ruler. Ini digunakan untuk membuat objek yang simetri. Di sini saya contohkan menggambar botol dengan mirror ruler. Hasilnya lebih simetri dan rapi. Contoh lain yang bisa digambar dengan mirror ruler ini adalah pot bunga, gelas, dan lain-lain. Lalu, kaleidoscope ruler ini untuk menggambar objek berulang yang melingkar. Teman-teman bisa cari referensi gambar kaleidoskop yang sesungguhnya di Google. Lalu, rotation ruler ini nggak jauh beda. Di sini kita bisa menggambar bunga agar lebih rapi. Kita juga bisa menambah atau mengurangi banyak garis bagiannya. Contoh lain, kita bisa membuat arah jarum jam. Lalu, array ruler ini untuk membuat susunan. Contoh objek yang bisa kita gambar dengan ruler ini adalah pagar, jendela pada gedung, zebra cross, dan lain-lain. Lalu, perspektif array ruler untuk membuat susunan gambar perspektif. Jangan lupa di-off-kan dulu ya teman-teman rulernya jika sudah tidak dipakai. Selanjutnya, saya sampaikan penerapan dari tools lain. Saya gambar objek di dua layer berbeda. Ini contoh dari invert canvas. Jadi ketika kita memakai invert canvas, semua objek yang ada di kanvas menjadi terbalik. Sedangkan jika invert layer, maka hanya layer yang kita pilih yang menjadi terbalik. Selanjutnya, perbedaan dari Save as Transparent PNG dan Save as PNG. Jika kita memilih Save as Transparent PNG, maka yang tersimpan hanya objeknya tanpa backgroundnya. Sedangkan jika memilih Save as PNG, maka semuanya akan tersimpan. Saya buat kanvas baru. Saya tunjukkan hasil gambar yang sudah saya save tadi. Ini hasil gambar transparent PNG. Hanya ada objeknya ya teman-teman. Ini hasil save as PNG. Background dan objeknya ikut tersimpan. Selanjutnya, kita akan membahas cara cepat membuat bayangan. Saya sisakan layer yang akan dipakai, lalu saya gabungkan menjadi satu. Layer yang sudah bergabung menjadi satu ini saya duplikat. Lalu kita menuju layer yang di bawah.
dari normal diubah menjadi invert ya teman-teman. Nah, tinggal geser saja menggunakan transform dan kita sesuaikan letak bayangannya. Di layer yang sudah diubah menjadi invert tadi, kita bisa atur transparansinya. Nah, mudah kan untuk membuat bayangan? Sekarang kita akan membahas tentang tips coloring atau mewarnai. Saya beri contoh dengan gambar bunga yang saya gambar menggunakan rotation ruler. Saya pindahkan dan kecilkan ukurannya. Saya copy menjadi 3 untuk menunjukkan perbandingan warna. Untuk memilih warna, sebaiknya hindari warna yang terlalu mencolok ya teman-teman. Hindari memilih warna di bagian yang saya lingkari merah, karena akan menghasilkan warna yang terlalu mencolok. Teman-teman bisa menemukan warna yang lebih menarik dengan mengarahkan ke tengah atau bawah. Nah, seperti itu perbedaan warnanya. Saya akan memberikan contoh perbandingan warna lain dengan tetap menggunakan bunga. Saya akan menggambar bunga yang baru. Nah, terlihat lebih menarik yang warnanya tidak mencolok ya teman-teman. Terakhir, saya akan menggambar daun. Seperti itu perbedaannya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini kita akan membahas tentang shading. Supaya lebih mudah, saya beri contoh dengan gambar pot dan daun yang nantinya saya beri shading. Saya tambahkan layer baru di bawah pot untuk membuat daunnya. Seperti halnya menggambar objek baru, untuk membuat shading harus membuat layer baru ya teman-teman. Lalu aktifkan Magic Wand ke objek yang dituju. Saya ambil warna dengan eyedropper untuk mengambil warna yang lebih gelap dari objek itu sendiri. Saya pilih brush untuk membuat shading. Nah, beri shading di sisi-sisi objek ya teman-teman. Tambahkan juga warna yang lebih gelap. Tambahkan warna yang lebih terang di sisi lain. Lalu atur transparansinya. Untuk mengaktifkan Magic Wand ke objek lain, kita hilangkan dulu Magic Wand di objek yang sebelumnya. Lalu buat layer baru untuk shading yang baru. Ulangi cara yang sama dengan mengambil warna yang lebih tua dari objek itu. Lalu gambar shadingnya secara perlahan. Atur lagi transparansinya.
Ini dia hasilnya. Saya buat layer baru untuk membuat shading dengan brush lain. Kali ini brush yang digunakan untuk shading seperti titik-titik percikan. Beri sedikit percikan di bagian tengah. Buat layer baru lagi. Atur lagi transparansinya. Seperti itu hasilnya. Untuk selanjutnya, ini bukan shading ya teman-teman, tapi cara lain untuk membuat gambar menjadi lebih menarik. Untuk menggunakan brush ini bukan langsung ditarik ya teman-teman, tapi tepuk satu persatu. Ulangi cara yang sama. Atur transparansinya. Seperti itu hasilnya. Saya buat lagi brush terakhir dengan efek garis-garis di dalam objek. Ini dia hasil akhirnya. Untuk menambahkan tekstur, kita tetap menggunakan clipping ya teman-teman. Saya menggunakan warna coklat sebagai background. Lalu saya menambah gambar kertas di layer 2. Saya atur posisi dan rapikan gambarnya dengan sedikit menghapus sisi-sisinya. Saya tambah layer baru untuk membuat solatip. Saya atur posisi dan ukurannya. Saya copy dan paste ke sisi lain. Saya tambahkan teks. Lalu saya pilih tekstur di materials. Saya atur dulu ukurannya. Nah, letaknya berada di bawah teks. Tinggal kita sesuaikan saja mana yang kita ingin beri tekstur. Sebagai contoh, background ini saya beri tekstur, maka saya arahkan ke atas layer background. Nah, backgroundnya sudah bertekstur. Saya pindahkan lagi ke atas layer kertas. Sekarang kertasnya yang bertekstur. Saya pindahkan lagi ke atas.
Solatipnya yang bertekstur. Nah, untuk membuat semua layer menjadi bertekstur, pindahkan layer tekstur ke bagian paling atas tanpa harus di clipping. Saya atur transparansinya. Seperti itu hasilnya. Selain untuk menambahkan motif, clipping juga bisa untuk menambahkan gambar lain ke dalam objek. Di sini saya memberi contoh gambar foto Polaroid yang di tengahnya akan saya tambahkan foto dari galeri saya. Saya ubah backgroundnya dulu menjadi transparan untuk memudahkan dalam menggambar. Saya gambar objek utamanya dulu. Selanjutnya, saya gambar objek untuk menempatkan foto yang akan saya tambahkan. Saya tambahkan teks. Saya pilih foto dari galeri. Pastikan posisi foto berada di atas layer yang kita tuju. Klik clipping. Atur dulu posisinya ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, saya akan membuat contoh lain. Saya gambar persegi panjang, seakan-akan ini pintu, tapi hanya saya gambar outline-nya saja. Saya tambah layer kosong, lalu saya pilih foto dari galeri. Nah, ketika saya clipping, tidak muncul ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada objek di bawahnya. Supaya tidak kosong, di layer 2 saya beri warna menggunakan bucket. Nah, foto yang tadi muncul ya teman-teman. Jadi, untuk menambahkan foto, harus ada objek di bawahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tips memasukkan motif. Sebagai contoh, saya gambar perempuan yang memakai masker. Saya tambah layer baru di atasnya untuk menggambar wajah. Saya tambah lagi layer di atasnya untuk menggambar masker. Untuk memudahkan masing-masing layer, saya ganti namanya ya teman-teman sesuai dengan objeknya. Saya akan memasukkan motif ke objek masker. Lalu pilih materials di pojok kanan atas. Teman-teman bisa pilih motif yang diinginkan. Saya pilih motif bunga-bunga. Atur dulu ukuran motifnya ya teman-teman supaya tidak terlalu besar. Nah, posisi layer motif ini ada di paling atas. Pilih clipping untuk memasukkan motifnya ke dalam masker. Kita juga bisa atur transparansinya ya teman-teman. Contoh kedua, saya menggambar vas dan bunga pampas. Lalu, saya menggambar bunga di bawah layer vas.
Saya pilih lagi motif di Materials. Sebelum motif dimasukkan ke objek yang kita inginkan, atur dulu ukurannya ya teman-teman. Pindah layer motif ke atas layer objek yang kita inginkan. Lalu klik clipping. Nah, warna motifnya masih hitam ya teman-teman. Kita atur transparansinya supaya warnanya menyatu dengan warna objeknya. Saya atur tinggi bunganya supaya lebih sesuai. Untuk merealisasikan ide, teman-teman bisa gambar satu persatu objek yang ingin digambar. Saya akan menggambar meja belajar dengan segala isinya. Saya mulai dengan menggambar meja. Saya menggunakan rectangle untuk membuat meja. Selanjutnya, saya buat layer baru untuk wall grid. Saya menggunakan array ruler dan rectangle supaya hasilnya lebih rapi. Atur dulu posisi dan ukurannya. Oke, sudah jadi. Saya off-kan dulu. Saya tambahkan layer baru untuk background sebagai warna dindingnya. Selanjutnya, saya menggambar kertas dan jepitannya, dan nanti akan saya tambahkan teks quote. Saya atur ukurannya. Saya copy paste sebanyak 3 kali. Karena keempat objek ini berada di layar yang berbeda, saya gabung menjadi satu dengan merge layer down. Selanjutnya, saya tambahkan teks quote singkat. Saya buat layer baru untuk menggambar daun rambat. Kita juga bisa membuat folder untuk menjadikan satu objek-objek pada bagian yang sama. Ini opsional ya teman-teman. Layer wall grid dan isinya saya masukkan ke satu folder. Saya akan membuat bayangan pada kertas quote. Jadi saya duplikat dulu layer quote. Saya ubah dulu nama layernya menjadi bayangan. Saya ubah layer bayangan quote menjadi invert. Saya coba geser dengan transform. Dan layernya tidak berubah, tetap berwarna putih. Kita bisa mengubah objek tersebut menjadi hitam secara manual dengan memberinya warna satu persatu. Saya atur transparansi dan posisinya. Seperti itu hasilnya.
Selanjutnya, saya akan membuat isi pada meja. Saya sudah buat folder untuk meja dan isinya. Saya tambahkan layer untuk menggambar gelas. Saya menggunakan mirror ruler agar gelasnya lebih simetri dan rapi. Pilih dulu warna gelasnya. Saya tambahkan layer di bawahnya untuk alas gelas. Saya beri hiasan dan gagang untuk gelasnya. Saya beri warna pada minumannya. Karena objek ini sudah jadi dan pasti, saya gabungkan layer gelas dan alas gelasnya. Saya atur ukurannya. Sekarang saya membuat layer baru untuk membuat objek lampu belajar. Saya menggunakan rectangle lagi. Saya menggunakan Bezier curve untuk membuat garis lengkung. Selanjutnya, saya membuat satu layer untuk membantu saya membuat setengah lingkaran. Saya gabung layernya menjadi satu. Saya atur posisi objeknya supaya tidak bertabrakan dengan kertas quote. Nah, karena lampu itu terlihat seperti di belakang wall grid, saya akan pindahkan layer lampu belajar ke paling atas, tapi sebelumnya saya akan menambahkan bola lampu terlebih dahulu. Lalu saya pindahkan layernya ke bagian paling atas. Nah, sekarang lampu belajar sudah berada di depan wall grid. Selanjutnya, saya membuat layer untuk kacamata. Saya membuat frame kacamata menggunakan mirror ruler. Saya off-kan mirror ruler karena saya akan membuat gagang kacamata. Saya berikan tambahan warna untuk lensa kacamata, lalu saya jadikan transparan. Selanjutnya, saya membuat layer baru untuk kotak pensil. Saya memakai rectangle. Saya aktifkan magic wand, lalu saya akan menambah hiasan pada kotak pensil itu. Saya matikan magic wand-nya.
Di bawahnya, saya membuat layer baru untuk pulpen. Saya gambar pulpennya satu persatu. Lalu saya tambahkan detailnya. Di sini, pulpen dan kotaknya terlihat di belakang wall grid. Saya gabung dulu kedua layer itu, lalu saya pindahkan posisi layernya ke paling atas bersama lampu belajar. Sekarang saya membuat layer untuk buku. Saya menggunakan mirror ruler. Saya tambahkan detail pada bukunya. Saya tambahkan lagi detailnya, lalu saya atur menggunakan perspektif foam. Saya akan menambahkan detail pada meja. Saya buat invisible terlebih dahulu, layer buku, kacamata, dan gelas. Saya aktifkan magic wand pada meja. Saya gunakan brush-nya secara perlahan untuk membuat garis detail. Selanjutnya, saya buat shading pada setiap objek. Lalu saya melanjutkan shading satu persatu ke objek lain pada layer yang sama. Ini untuk mempercepat ya teman-teman. Teman-teman juga bisa membuat shading pada layer yang berbeda dengan objeknya. Terakhir, saya tambahkan tekstur dinding. Yeay, ini dia hasilnya. Sekarang saya akan membuat template quote. Saya beri background dan motif kotak-kotak. Saya buat kotak-kotaknya secara manual dengan array ruler. Saya off-kan array ruler.
Saya buat transparan layer kotak-kotak. Selanjutnya, saya membuat layer baru untuk menggambar tangkai. Saya membuat layer baru untuk menggambar bunga. Untuk memudahkan, saya menggunakan mirror ruler. Saya tambahkan garis dengan warna yang lebih terang. Saya tambahkan kelopak bunga. Saya off-kan mirror rulernya, lalu saya pindahkan bunga sesuai dengan tangkainya. Saya tambahkan detail daun. Saya gabung ketiga objek ini menjadi satu layer. Saya buat layer baru untuk tangkai bunga kedua. Saya tambahkan garis pada daun. Saya buat layer baru untuk bunga kedua. Saya menggunakan mirror ruler lagi. Saya pindahkan sesuai dengan tangkainya. Saya gabungkan layernya. Atur lagi ukuran dan posisi kedua objek bunga. Selanjutnya, saya membuat layer baru untuk solatip. Saya kembali menggunakan mirror ruler. Saya pindahkan dan atur posisinya sesuai dengan objek yang dituju. Saya duplikat layer solatip untuk memberikan solatip pada bunga yang kedua. Atur posisi dan ukurannya. Saya gabungkan kedua layer solatip menjadi satu, dan saya buat sedikit transparan. Selanjutnya, saya duplikat layer tangkai satu untuk membuat bayangan. Saya ubah dari normal menjadi invert. Lalu saya geser layer yang telah di-invert. Atur transparansinya. Lakukan cara yang sama untuk tangkai 2 dengan menduplikat layer terlebih dahulu. Selanjutnya, saya membuat layer untuk tambahan-tambahan lain. Saya buat beberapa tambahan objek dengan outline putih, hanya outline. Saya tambahkan teks di bagian tengah. Sebagai tambahan, saya tambahkan background di belakang teks.
Saya beri warna dan rapikan pada tepi background-nya. Saya duplikat layer solatip, lalu saya arahkan ke atas background. Atur posisi solatipnya. Atur lagi segala posisi dan ukurannya. Ini dia hasilnya. Di video ini, saya mengedit video menggunakan InShot. Klik New, lalu pilih foto. Pertama, saya pilih background-nya. Saya atur dulu ukuran kanvasnya menjadi 16:9. Untuk menghilangkan watermark, kita harus menonton iklan terlebih dahulu. Saya atur durasinya. Untuk menambahkan objek transparan, di sini kita memakai tambah stiker. Pertama, saya menambahkan objek manusia, lalu kedua tanaman. Saya atur posisi dan ukurannya. Saya tambahkan animasi pada setiap objek tanaman. Di sini pilihannya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Saya atur durasinya supaya sama dengan background-nya. Selanjutnya, saya tambahkan objek manusia. Saya coba play untuk melihat hasilnya. Saya tambahkan animasi pada objek manusia. Kelebihan dari InShot, kita bisa mencari sendiri stiker yang kita butuhkan dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian. Hasil yang muncul banyak dan menarik. Saya pilih salah satu. Lalu saya tambahkan teks. Ini dia hasilnya. Pada contoh tutorial mengedit video ini, saya membutuhkan 4 objek. Pertama, dinding dan lantai, save as PNG. Tanaman pertama dan kedua, save as transparent PNG. Objek manusia, save as transparent PNG. Pertama, saya menggunakan aplikasi CapCut. Klik New Project, lalu pilih foto. Pertama, pilih dinding dan lantai. Ini akan saya gunakan sebagai background. Saya atur durasinya. Kita bisa menambahkan gambar yang kita save as transparent PNG tadi dengan add sticker atau add overlay. Di sini saya menggunakan add overlay. Saya pilih tanaman pertama dan saya atur ukurannya. Durasinya saya samakan dengan background-nya. Saya tambahkan tanaman kedua. Saya samakan durasinya. Sekarang saya tambahkan animasi pada masing-masing objek. Ada banyak pilihan di sini.
Saya pilih slide left. Lalu saya tambahkan animasi pada tanaman kedua. Di sini saya memilih slide right. Saya tambahkan stiker yang sudah tersedia di sini. Jadi saya akan membuat seolah-olah objek manusia itu tiba-tiba muncul setelah ada cahaya. Pada pertengahan durasi cahaya, saya tambahkan objek manusia. Saya coba play dulu untuk melihat hasilnya. Saya atur objek manusia supaya muncul lebih tepat. Nah, saya rasa sudah tepat ya teman-teman. Kelebihan dari aplikasi CapCut ini, di sini tersedia banyak sekali pilihan stiker dan GIF yang cute dan sangat menarik. Banyak juga pilihan animasi dan transisi. Saya memilih salah satu stiker dengan tulisan "Hey". Oh iya teman-teman, di sini juga ada fitur menarik seperti efek video dan juga efek suara yang cukup lengkap. Di sini kita bisa menemukan efek suara berdasarkan kategorinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot mendownload background dari YouTube ataupun penyedia background lainnya. Satu lagi yang paling istimewa dari CapCut adalah kita bisa menghapus sendiri watermark pada bagian paling belakang. Kita bisa menghapusnya secara gratis dan tanpa perlu menonton iklan terlebih dahulu. Untuk membuat vektor, hal yang pertama kita butuhkan adalah mengimpor gambar dari galeri. Saya memakai foto saya sendiri. Pertama, kita harus membuat outline. Saya membuat outline baju terlebih dahulu. Buat outline sesuai foto aslinya. Saya cek dulu. Saya membuat layer baru untuk membuat outline jilbab. Untuk memudahkan, saya buat foto aslinya menjadi transparan. Ikuti bentuk dari foto aslinya. Selanjutnya, saya ingin menambahkan outline pada manset. Saya jadikan satu dengan jilbab karena warnanya sama. Outline yang terakhir adalah wajah dan tangan. Tidak masalah jika outline satu dan outline yang lain saling bertabrakan karena mereka berada di layar yang berbeda. Ini dia hasil outline-nya. Selanjutnya, saya beri warna pada masing-masing objek sesuai dengan outline-nya. Saya mulai dari jilbab dan manset. Pastikan saat membuat outline tidak ada garis yang terputus supaya warna tersebut berada tepat pada objeknya. Selanjutnya, saya mewarnai objek baju.
Saya ambil warna dulu sesuai dengan foto aslinya. Lalu yang terakhir, objek wajah dan tangan. Saya cek dulu hasilnya. Seperti ini. Saya tambahkan motif kotak-kotak sesuai dengan foto aslinya. Lalu saya clipping dan atur transparansinya. Nah, motifnya sudah masuk ke dalam baju. Selanjutnya, saya tambahkan garis detail pada setiap objek. Garis detail pada setiap objek saya jadikan satu pada satu layer. Saya buat invisible semua objek yang sudah saya gambar, dan saya buat visible pada foto aslinya. Sebagai bantuan, saya mengambil dulu warna pada outline jilbab dan manset. Ikuti bentuk foto aslinya. Selanjutnya, saya mengambil warna pada outline baju. Ikuti lagi bentuk foto aslinya. Detail objek sudah selesai ya teman-teman. Saya buat invisible foto aslinya. Saya tambahkan layer baru di bawah layer detail objek untuk membuat shading. Saya ambil warna yang lebih gelap dari objek aslinya. Buat shading dengan mengikuti garis detail. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, saya menambahkan layer baru di bagian paling bawah untuk membuat background. Saya tambahkan satu layer lagi untuk membuat garis putih di luar objek. Ikuti bentuk objeknya secara perlahan. Ini dia hasilnya.